Yes. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul tempat ini dengan keadaan sehat, kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Ya, kesempatan yang indah ini mari kita gunakan dengan sungguh-sungguh bahwa kita merasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Kita merasakan Allah itu sangat baik bagi setiap kita. Terpujilah Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamaahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu. Sekali lagi ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu, di atasmu menyembahmu, di atasmu
Kami ucap syukur. Syukur padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Gloria, haleluya. Inilah siapa kami. Gloria, haleluya. Gloria, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, syukur. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Ya Bapa, kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami izinkan kuasa-Mu Tuhan yang menguasai saat ini. Engkau yang ambil alih acara ini mulai dari awal pertengahan pada akhirnya. Kami serahkan semua ke dalam-Mu Tuhan. Mengalirlah. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Ini merupakan suatu hal yang sangat indah bagi setiap kami, sehingga kami boleh beroleh kesempatan untuk bersekutu, memuji, muliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua karena
anugerah yang terindah bagi setiap kami. Saat ini Kau layakan setiap hati kami. Kau ampuni segala dosa perbuatan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tak sengaja, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu, terlebih lagi boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Saat ini Kau proteksi segala kehidupan kami, keluarga kami, segala apa yang kami miliki, yang kami tinggalkan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini mau bersatu hati. Jika ada kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa kedagingan, segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang ingin mengganggu persekutuan kami dengan Kau, saat ini kami mau bersatu hati. Kami katakan dan jukanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, curahan kuasa Roh Kudus-Mu itu yang menjamah setiap kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Teringat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Kau hantarkan tempat ini yang selamat. Juga mereka yang tidak bisa hadir saat ini, Engkau Allah yang sanggup menilai setiap hati mereka satu persatu, sehingga di lain waktu boleh bersama-sama berkumpul beribadah memuji muliakan nama-Mu. Juga mereka yang mengikuti ibadah online, Tuhan Kau memberkati. Engkau yang menjamah Tuhan, seperti saat ini Engkau yang bekerja melawat setiap kami. Biarlah Tuhan kami pulang membawa berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami ucap syukur bahwa setiap kami lebih lagi Tuhan, karena Engkau sumber segalanya bagi setiap kami. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah. Bukan hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil
jamaahmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di alammu. Ku buka hati untuk jamaahmu berserah penuh. Kami persilakan Kau hadir di hadirat. Biarlah kami merasakan hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di alammu. Menyembah di altar, di altarmu. Menyembah di altarmu. Menyembah. Tuhan Yesus. Haleluya. Kami ucap syukur Tuhan. Oh, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti itu. Biarlah Engkau Tuhan yang bertata atas setiap pujian kami. Dan kami percaya saat ini kami mau bersorak-sorai. Karena Engkau adalah sumber segalanya bagi setiap kami. Dan Engkau adalah Tuhan yang tak pernah tinggal diam atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan iman. Amin. Berikan saudara-saudara yang paling mulia bagi Tuhan nama kita. Haleluya. Glory. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar yang melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya
dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus akan berkataku, besar anugerahmu, takkan berhenti memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Biar cuma sendiri yang mengatakan, jaga terus, jaga panjang dan lebar. Kasih setiamu, sekali lagi, tiada terukur besar, tiada terukur besar kasih setiamu. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Mari kita katakan, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau. Yesus akan berkataku, besar anugerahmu, takkan berhenti untuk memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. Kasih setiamu besar. Mari kita katakan, kasih setiamu, setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Alam semesta
yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Kau yang layak kami puja. Yesus Kau Tuhan, Juru Selamat yang hidup, Juru Selamat yang berkuasa, dan semua. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami sore hari ini. Kami datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur. Kami sampaikan puji-pujian kami. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan menyenangkan hati Tuhan. Engkau bersemayam di atas pujian umat-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami membuka hati kami lebih lagi, akan mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang rindu, hati yang haus akan kebenaran firman, sehingga ketika benih firman ditaburkan sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan mengubah hidup kami dan mendewasakan iman rohani setiap kami. Roh Kudus rapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba, sampaikanlah pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom kembali Bapak Saudara. Ya, shalom Tuhan. Sore malam ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul yang terbaik akan tiba. Ya, sekali lagi, judul perenungan firman Tuhan pada sore malam hari ini adalah yang terbaik akan tiba. Ya, yang terbaik akan datang dalam hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pada pasal yang kedua, di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ke-11. Ini salah satu perikop yang cukup terkenal, saudaraku ya. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah tahu perikop ini. Tapi kita akan belajar bersama kembali ya. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama mulai. Perikopnya berjudul Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Tuhan Yesus ada di situ. Tuhan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan
anggur, ibu Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Tuhan Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia, yaitu si pemimpin pesta, tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia, si pemimpin pesta, memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Tuhan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yang setuju berkata amin. Mungkin suara bahasa saya bisa dikasih sedikit Pak Media. Terima kasih. Oke. Nah, sesuai dengan judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah yang terbaik akan tiba, yang terbaik akan datang. Di perikop yang baru kita baca ini, biasanya perikop yang seringkali disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan ketika ada di ibadah pemberkatan pernikahan, ya, yaitu perjamuan kawin di Kana. Nah, tapi sore malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar kembali supaya kita bisa memahami sesuai dengan judul firman Tuhan, yang terbaik akan tiba, yang terbaik akan muncul, yang terbaik akan datang dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Ya. Nah, ada 3 poin penting yang kita akan lihat dari Yohanes pasal yang kedua. Ya, karena itu Bapak Ibu kasih sekat Yohanes pasal 2 itu supaya nanti kita bisa belajar perikop ini. Ya, 3 poin penting yang terbaik akan tiba dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Yang pertama, kita lihat di ayat yang ke-10. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-10. Saya mengulangi, tapi kali ini saya baca dengan perlahan-lahan. Dan berkata kepadanya. Jadi yang ngomong ini pemimpin pesta, dia ngomong kepada mempelai pria, ya, yang punya gawe, yang punya pesta, yang lagi pesta. Si pemimpin pesta ngomong kepada mempelai pria, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Terjemahan yang lebih tepat di dalam terjemahan yang lain itu dikatakan engkau menyimpan anggur yang terbaik. Bukan cuma baik ya, kalau terjemahan Bapak Ibu Saudara mungkin terjemahan baru itu bilang anggur yang baik. Tapi di terjemahan yang lain yang lebih tepat itu dikatakan menyimpan anggur yang terbaik. Yang pertama, dari perikop ini kita bisa belajar bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Mengapa? Karena tadi kalau Bapak Ibu mengikuti pembacaan di Yohanes pasal 2, anggur yang terbaik yang disimpan, ya, menurut pikiran pemimpin pesta itu ya, kok disimpan, disuguhkan yang terakhir. Itu adalah anggur hasil mujizat dari Tuhan Yesus.
Kalau anggur-anggur sebelumnya yang mereka minum, itu memang anggur yang sudah disiapkan, disediakan oleh yang punya kerja, yang punya pesta. Tapi mereka kehabisan anggur. Lalu Tuhan buat mujizat dan ayat yang ke-10, pemimpin pesta. Setelah dia mengecap anggur yang hasil mujizat itu, tapi dia tidak tahu ya, kalau anggur itu hasil mujizat, pemimpin pesta ini tidak tahu. Ya, tapi waktu dia kecap, dia rasakan, wah, taste-nya beda. Dia bilang ini anggur yang terbaik. Kenapa kok baru dikeluarkan sekarang? Harusnya awal pertama kali pesta, keluarkan dulu yang terbaik. Kalau orang sudah puas minum, baru yang biasa, yang tidak terlalu baik, itu yang dikeluarkan. Tapi yang pertama kali keluar harus yang terbaik. Nah ini kok yang terbaik ditaruh di paling akhir, terbalik gitu ya, maksudnya pemimpin pesta, kamu keliru ini, yang terbaik harus duluan. Berarti kesimpulannya, Tuhan selalu sediakan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang anggur, ya, saya mendengar satu kisah, yaitu anggur itu punya kualitas macam-macam. Ada anggur yang punya kualitas biasa-biasa saja, tapi ada anggur yang punya kualitas cukup baik, ada anggur yang punya kualitas sangat baik. Beberapa waktu yang lalu, ini dari cerita yang saya dengar, ya, saya juga tidak tahu dengan pasti, cuma saya dengar infonya ya. Sebotol anggur itu laku terjual dengan harga, kalau dalam uang rupiah itu kurang lebih satu botol anggur itu terjual seharga 1,5 miliar. Sudah bisa bayangkan ya? Saya waktu dengar itu kaget. Satu botol anggur itu terjual dengan harga, kalau dalam kurs rupiah itu 1,5 miliar. Waduh, luar biasa. Ya, bisa buat beli rumah. Ya, harga kendaraan yang biasa kalah. Satu botol anggur mungkin bisa beli mobil sampai 4-5 mobil. 1,5 miliar satu botol anggur. Ya, bukan berpuluh-puluh botol, enggak, satu botol anggur. Kenapa? Jawabannya karena kualitas anggur ini katanya luar biasa. Mengapa kok luar biasa? Karena anggur ini sudah tersimpan kurang lebih 70 tahun. Jadi anggur yang sudah diperas kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tempat khusus lalu disimpan. Semakin lama menyimpannya, maka anggur itu semakin baik. Kualitasnya semakin luar biasa. Nah, ini anggur yang mahal sudah tersimpan sejak tahun 1950. Nah, jadi saudara bisa bayangkan ya, sekarang 2020 sekian, berarti sudah tersimpan kurang lebih 70 tahun. Tidak heran kenapa kok kualitasnya jadi luar biasa, harganya jadi selangit. Itu anggur yang luar biasa rasanya, nikmatnya ya, itu luar biasa. Katanya begitu Sobu ya, saya juga tidak tahu. Tapi kalau saya Sobu ya suruh ngicipi itu mungkin bisa berpikir 2 kali lipat Sobu. Aduh, itu satu sloki saya minum itu mungkin harganya juta Sobu ya. Karena kan satu botol 1,5 miliar. Nah, kalau suruh ngicipi satu sloki itu berarti berapa Sobu harganya? Aduh, saya pikir waduh lebih baik digunakan untuk yang lain saja ya. Lebih penting yang lain, ini satu sloki harganya bisa mahal banget ya. Oke, nah kita kembali. Jadi anggur itu ada kualitas macam-macam. Ada yang biasa, ada yang cukup baik, ada yang sangat baik. Nah, Tuhan membuat atau menciptakan anggur yang sangat baik, yang terbaik, dan itu diakui oleh pemimpin pesta. Saya yakin pemimpin pesta ini memang orang yang tahu taste-nya anggur. Ya, jadi karena dia tahu taste, begitu dia incicipi, wah, dia langsung tahu, ini anggur yang terbaik. Dia tegur mempelai pria, kok anggur yang terbaik nggak dikeluarin duluan? Sampai sekarang baru mau dikeluarin, keliru kamu. Harusnya yang terbaik ini keluarin duluan. Berarti ini anggur yang sungguh-sungguh yang terbaik, dan itu adalah mujizat
dari Tuhan Yesus. Tuhan bisa saja membuat anggur yang biasa-biasa. Toh, meskipun anggur yang biasa-biasa itu juga adalah mujizat. Mengapa? Karena tadi awalnya berasal dari air. Andai kata hasilnya itu anggur yang kualitasnya biasa, ya tidak masalah sebenarnya. Itu juga adalah tetap juga mujizat, karena asalnya dari air. Kalau manusia tidak ada yang bisa membuat air jadi anggur, tidak ada. So. Kalau membuat jadi anggur ya memang asalnya dari anggur. Cuma tinggal disimpan berapa lama. Semakin lama menyimpannya, kualitasnya semakin bagus. Tapi asalnya juga dari anggur. Nah, Tuhan Yesus membuatnya dari air. Air yang berubah menjadi anggur. Bukan kebetulan kalau Bapak Ibu ingat ketika Israel akan dibawa keluar dari Mesir, tulah yang pertama yang dibuat oleh Allah ketika orang Mesir, Firaun, menolak firman Tuhan yang berkata, biarkanlah Israel umatku pergi. Firaun berkata, dah, siapa itu Tuhan? Tidak boleh. Ketika Firaun menolak, Tuhan menghukum Mesir. Tulah yang pertama terjadi. Apakah tulah yang pertama? Anak sekolah minggu pasti tahu. Apa tulah yang pertama? Air menjadi darah. Bukan kebetulan. Ya, mujizat yang pertama dibuat Tuhan Yesus, air menjadi anggur. Oh, bukan darah, ya. Kalau mujizat air menjadi anggur. Tapi tulah yang pertama yang Allah tunjukkan kepada orang Mesir karena mereka menolak perintah Allah, air menjadi darah. Jadi sama-sama, ya. Mirip, yang satu air jadi darah sebagai hukuman, yang satu air jadi anggur sebagai mujizat yang pertama dari Tuhan Yesus ketika ada di muka bumi. Ya, oke. Nah, kita kembali. Jadi poin yang pertama, Tuhan selalu sediakan yang terbaik. Tuhan bisa saja membuat anggur yang biasa-biasa, tapi ternyata Tuhan tidak membuat anggur yang biasa-biasa. Tuhan buat mujizat, anggur hasil mujizatnya Tuhan Yesus diakui sebagai anggur yang terbaik. Mungkin kita bertanya sebagai umat Tuhan, ya, Pak, kalau Tuhan selalu sediakan yang terbaik buat saya, tapi bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi dalam hidup saya? Lawang sekarang itu keadaan saya sedang tidak baik. Tadi dikatakan firman Tuhan, Tuhan selalu sediakan yang terbaik. Bukan cuma yang baik, ya, tapi yang terbaik. Berarti yang paling baik itu yang Tuhan sediakan. Tapi bagaimana itu bisa mungkin terjadi dalam hidup saya? Keadaan hidup saya sedang kurang baik. Bahkan keadaan hidup saya sedang tidak baik. Nah, inilah letak pentingnya untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya mempercayai bahwa Tuhan itu menyediakan yang terbaik buat kita. Sekali lagi, menyediakan yang terbaik buat kita. Yang setuju berkata amin. Ini letak pentingnya untuk kita percaya, ya. Perlu untuk kita mempercayai, bahkan mendoakan, mengurapi masa depan kita. Hal yang akan terjadi dalam hidup kita perlu kita doakan, perlu kita percayai, perlu kita urapi. Karena tadi dikatakan Tuhan selalu sediakan yang terbaik buat kita sebagai umat-umatnya. Itu bicara tentang di hari depan Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Meskipun keadaan hari ini kurang baik, tidak baik karena situasi yang sulit, karena pandemi dan berbagai macam hal yang lain, ya, tapi kita perlu percaya bahwa Tuhan selalu sediakan yang terbaik. Karena itu penting untuk kita berdoa, mengurapi masa depan kita. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, Pak, apa arti mengurapi masa depan? Apa artinya mengurapi masa depan? Saya akan jelaskan dengan memberikan sebuah contoh di Alkitab. 1 Samuel pasal 16, Bapak Ibu kasih sekat, ya, Yohanes pasal 2. Nanti kita kembali ke sana. Sekarang 1 Samuel pasal 16 di ayat yang pertama.
Apa arti mengurapi masa depan kita? 1 Samuel 16 ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Nah, kisah ini menceritakan Samuel itu berduka cita karena Saul. Samuel itu sedih karena Saul. Mengapa? Karena Saul ini adalah kesayangan dari Samuel. Samuel sayang kepada Saul, ya, karena yang mengurapi Saul sebagai raja yang pertama atas Israel itu adalah Samuel. Atas perintah Allah, Allah memerintahkan Samuel suruh mengurapi Saul. Waktu itu Saul kan sedang mencari ternak dari ayahnya yang hilang. Lalu ketemu dengan Samuel. Nah, Tuhan ngomong pada Samuel, inilah dia orangnya, urapilah dia jadi raja yang pertama atas Israel. Nah, berjalan waktu, Saul ini melawan, memberontak, tidak taat kepada perintah Tuhan. Beberapa ketidaktaatan, Bapak Ibu Saudara bisa lihat sendiri di Alkitab ya. Saya nggak ceritakan untuk menyingkat waktu. Intinya Samuel tidak taat berulang kali. Saul tidak taat berulang kali. Ya, Tuhan murka, ya, Tuhan kecewa. Ini raja yang pertama atas Israel, diurapi Tuhan, dipilih Tuhan, harusnya tunduk dan taat kepada Tuhan, tapi justru malah tidak menuruti firman Tuhan. Maka Tuhan menolak Saul. Lalu Tuhan menunjuk orang lain yang akan menggantikan Saul. Dan siapakah orang itu? Untuk Bapak Ibu tahu jawabannya. Siapa? Daud. Ya. Nah, Samuel ketika dengar Tuhan ngomong, pergilah ke rumah Isai, nanti salah satu anak Isai itu harus kau urapi menjadi raja. Ya. Nah, Samuel ini terpukul, so. Dia sayang kepada Saul, dia sangat berharap bahwa Saul itu bisa terus jadi raja. Keturunan Saul bisa terus menjadi raja, menggantikan Saul ayahnya. Tapi ternyata Tuhan menolak Saul. Ya. Nah, Tuhan tanya kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Saul adalah raja atas Israel pada masa itu, pada masa ketika ayat ini disampaikan. Tuhan bilang, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Kalimat yang sama Tuhan juga tanya kepada anak-anak Tuhan yang sedang susah, yang sedang sedih, yang sedang berduka cita karena keadaan hari ini. Tuhan tanya, hai anak-anakku, berapa lama lagi engkau berduka cita karena keadaanmu hari ini? Berapa lama lagi? Iya Tuhan, hidupku sedang kurang baik, hidupku sedang tidak baik, masalah banyak terjadi, aku sedih, aku susah, aku berduka cita. Tuhan tanya, seperti Tuhan tanya kepada Samuel, Tuhan juga tanya kepada anak-anak Tuhan yang sedang sedih, sedang susah, sedang berduka cita. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena apa yang sedang terjadi hari ini? Ya. Nah, ketika Samuel disuruh untuk mengurapi Daud, ya, Samuel ini bingung sebenarnya. Bagaimana mungkin dia mengurapi Daud saat waktu itu Saul itu masih statusnya sebagai raja? Tentu ini hal yang sulit. Raja Saul masih berkuasa, Samuel harus mengurapi orang lain menjadi raja. Kalau Raja Saul sudah lengser, Raja Saul sudah tidak menjadi raja, lebih gampang mengurapi raja yang baru. Nah, ini masalahnya Raja Saul masih jadi raja. Bagaimana mungkin mengurapi orang yang lain, mengurapi raja yang baru? Bagaimana mungkin? Ya. Nah, memang Samuel diperintahkan untuk mengurapi Daud saat Saul masih menjadi raja. Sekali lagi ya, Samuel memang diperintah
untuk mengurapi Daud saat Saul masih menjadi raja. Ini artinya apa? Samuel diperintahkan untuk mengurapi raja masa depan saat raja masa kini masih berkuasa. Sekali lagi, Samuel disuruh mengurapi raja masa depan saat raja masa kini masih berkuasa. Nah, itu kalau diterapkan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi masalah pergumulan. Sepertinya hidup sulit. Ya, kita kadang-kadang jadi sedih, susah, berduka cita karena keadaan yang sulit yang sedang terjadi hari-hari ini. Tapi Tuhan bertanya, berapa lama lagi engkau berduka cita? Sekarang urapilah, ya, urapilah seperti Tuhan ngomong kepada Samuel, urapilah Daud sebagai raja masa depan atas Israel. Tuhan juga ngomong kepada Bapak Ibu Saudara dan saya malam hari ini. Sekarang urapilah masa depan. Ya, sekali lagi, urapilah masa depan. Ya, meskipun keadaan saat ini sedang tidak baik, tapi jangan larut dalam duka cita karena keadaan saat ini. Sekarang doakan, urapi masa depan. Urapi berarti Bapak Ibu Saudara dan saya memintakan berkat Tuhan atas masa depan kita. Sekali lagi, memintakan berkat Tuhan atas masa depan kita. Ya, meskipun keadaannya sekarang sedang tidak baik, tapi percayalah Tuhan menyediakan yang terbaik juga untuk masa depan kita. Tuhan sediakan yang terbaik. Karena itu doakan masa depan kita, urapi masa depan kita, mintakan berkat Tuhan untuk masa depan kita, untuk masa depan anak-anak kita, untuk masa depan pekerjaan kita. Doakan, urapi, berkati. Amin. Itu kuncinya. Ya. Oke. Nah, jadi kita kembali, kita mempercayai bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang indah. Yeremia 29 berkata, rancangan yang ada pada Tuhan ialah masa depan yang penuh dengan pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Tapi Tuhan hendak memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Ya, jadi ini poin yang pertama. Dari perikop ini kita bisa belajar bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Yang kedua sekarang, kita lihat dalam ayat yang ketiga. Kembali Yohanes pasal yang kedua, sekarang ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, sekali lagi ketika mereka ini adalah orang-orang yang sedang mempersiapkan pesta, jamuan untuk pesta yang sedang berlangsung, kekurangan anggur, Ibu Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Yang kedua, poin penting yang kedua, seringkali keadaan kekurangan atau keadaan yang tidak baik diizinkan Tuhan sebagai persiapan untuk membuka jalan bagi yang terbaik dari Tuhan itu datang dalam hidup kita. Saya ulang ya. Seringkali keadaan yang kekurangan, keadaan yang tidak baik diizinkan Tuhan sebagai persiapan untuk membuka jalan supaya yang terbaik dari Tuhan itu datang dalam hidup kita. Di pesta tersebut, Alkitab mencatat Ibu Maria diundang. Tuhan Yesus juga diundang hadir. Nah, ini menjadi pertanyaan. Kalau memang ada Tuhan Yesus, kenapa kok masih bisa kekurangan anggur? Betul ya? Mungkin kadang-kadang Bapak Ibu Saudara juga berpikiran yang sama ya. Kalau Tuhan Yesus diundang hadir dalam pesta tersebut, kenapa kok bisa terjadi sebuah keadaan anggur? Sebelum mujizat terjadi ya, mereka dalam kondisi keadaan kekurangan anggur. Anggurnya hampir habis. Mengapa? Why? Tuhan Yesus ada loh.
Kadang dalam hidup kita sebagai umat Tuhan kan juga seperti itu. Aku sudah mengundang Tuhan Yesus dalam hidupku. Aku sudah mengizinkan Tuhan Yesus menguasai hidupku. Aku menyerahkan hidupku, aku menyerahkan keluargaku, aku menyerahkan pekerjaanku kepada Tuhan. Tapi mengapa keadaan yang kurang baik kok tetap terjadi dalam hidupku? Padahal Tuhan sudah ada dalam hidupku. Tuhan bersama aku. Tuhan aku undang. Tapi kenapa kok keadaan kekurangan atau keadaan yang kurang baik masih terjadi? Nah ini sama. Dalam pesta perjamuan kami di Kana ini Tuhan Yesus sudah diundang. Tapi kok bisa ada sebuah keadaan mereka kehabisan anggur? Jawabannya ialah Tuhan mengizinkan supaya melalui kekurangan yang terjadi, yang terbaik itu datang. Kalau tidak ada kekurangan, yang terbaik itu tidak datang. Selama anggur itu tidak habis, mujizat tidak akan terjadi. Betul? Lah anggurnya ada, anggurnya cukup, persediaannya cukup, ya tidak ada mujizat air jadi anggur, tidak ada. Tapi justru ketika terjadi kekurangan, maka akhirnya mujizat terjadi. Kekurangan diizinkan Tuhan supaya yang terbaik yang Tuhan siapkan buat umatnya itu datang dalam hidup umat Tuhan. Ya. Nah, Tuhan mengizinkan keadaan kurang baik, keadaan tidak baik, keadaan sepertinya kekurangan terjadi. Kita lihat satu ayat, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Nah ini biasanya anak Tuhan pegang ayat ini ya, suka ayat ini sampai dibuat menjadi sebuah lagu ya. Bila engkau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Nah itu kan diambil dari ayat ini. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa nutup. Wah banyak anak Tuhan suka ayat ini, pegang ayat ini. Saya juga suka, saya juga pegang ayat ini. Ayat ini ya dan amin. Tapi ayat itu belum selesai, masih ada koma. Nah apa koma lanjutannya? Yuk kita lihat ya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah ini yang kadang-kadang luput dari perhatian kita. Yang disukai anak Tuhan, kalau Tuhan membuka, tidak ada yang bisa nutup. Amin, haleluya. Aku percaya Tuhan. Wah bagus. Tapi ada komanya. Kalau Tuhan sudah nutup, tidak ada yang bisa buka. Salah satu pengertian apabila Tuhan menutup, tidak ada yang dapat membuka, itu ialah sebuah keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Kita ini mengalami kurang baik atau tidak baik. Sepertinya pintu itu kok tertutup. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, kita sudah bekerja, kita sudah berjuang, kita sudah berupaya, tapi kok sepertinya pintu itu tertutup. Seperti keadaan pesta perjamuan kawin di Kana. Persiapan sudah dilakukan, anggur dan makanan sudah disiapkan dengan baik, tapi ternyata masih juga terjadi kekurangan anggur. Apabila Tuhan menutup, tidak ada yang bisa membuka. Kadang sepertinya seolah-olah Tuhan itu menutup pintu buat kita. Sepertinya keadaan sulit, sepertinya Tuhan sedang menutup pintu buat kita. Tetapi akan ada saatnya pintu itu dibuka. Sekali lagi ya, sepertinya keadaan yang sulit menunjukkan bahwa Tuhan itu sedang menutup pintu.
pintunya sedang tertutup, sehingga sudah berusaha, tapi kok hasilnya kurang, keadaannya tidak baik. Sepertinya pintu sedang tertutup, tapi percayalah bahwa akan ada saatnya pintu itu dibuka buat kita. Dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Melalui keadaan yang tidak baik yang sedang terjadi, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Supaya apa? Yang terbaik yang Tuhan siapkan itu datang dalam hidup kita. Kalau tidak ada keadaan kekurangan, tidak ada keadaan yang tidak baik, yang terbaik dari Tuhan tidak bisa datang. Tapi melalui adanya kekurangan, melalui adanya keadaan yang kurang baik atau tidak baik, yang terbaik yang Tuhan siapkan itu datang dalam hidup kita. Ya, nah untunglah ini Tuhan Yesus diundang waktu itu, saudara ya. Jadi meskipun Tuhan diundang, mereka mengalami kekurangan anggur, tapi untung mereka mengundang Tuhan Yesus. Karena dengan mengundang Tuhan Yesus selalu ada harapan. Kalau tidak undang Tuhan Yesus waktu itu sudah kekurangan anggur, ya sudah malu, ya sudah pestanya tidak berhasil dengan baik. Karena apa? Kehabisan anggur. Tapi karena mengundang Tuhan Yesus, meskipun ada saat yang sulit, ada saat kekurangan anggur, tapi mengundang Tuhan Yesus, maka berarti ada harapan. Bahkan akhirnya mujizat terjadi pada waktu yang tepat. Ya. Waktu Bapak Ibu tadi baca, ketika Ibu Maria ini ngomong sama Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Tuhan Yesus bukan menjawab, ya aku segera akan bertindak. Enggak. Tapi Tuhan Yesus bilang, mau apa Ibu? Saatku belum tiba, waktuku belum tiba. Sebagai seorang ibu, bisa saja ini Maria ini kecewa, aduh, anakku ini kan raja di atas segala raja, Tuhan, ya, Allah yang berkuasa, bisa membuat mujizat. Tapi kenapa saat dibutuhkan kok malah menjawab waktuku belum tiba? Maria kok bisa berpikir ya bahwa Tuhan Yesus bisa buat mujizat? Karena kalau Bapak Ibu melihat peristiwa saat Maria hamil, sebelum hamil pun Maria sudah diberitahu anak yang ada dalam kandunganmu itu Mesias, penyelamat. Saat lahir ya informasi yang diterima ya banyak ya oleh Maria, dan Alkitab mencatat Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya. Maria dengar sesuatu disimpan dalam hatinya. Maria dengar sesuatu disimpan dalam hatinya. Dan dia tahu, karena dia menyimpan dalam hati ya, maka dia tahu Tuhan Yesus meskipun anak secara jasmani ya, tapi dia adalah Allah, Tuhan, penyelamat. Maka ketika mereka dalam keadaan kekurangan anggur, Tuhan ngomong mereka kekurangan anggur. Ya, Maria menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Ya. Karena Maria menyimpan segala hal di dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita simpan dalam hati kita? Kalau Bapak Ibu Saudara menyimpan hal-hal yang benar, firman Tuhan yang membangkitkan iman dalam hati kita, kita simpan. Maka ketika kita mengalami keadaan yang kurang baik, kita bisa tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Tapi kalau kita menyimpan hal-hal yang lain, ketika keadaan sulit terjadi, kita tidak punya harapan. Yang ada itu apa? Putus asa, frustasi, kehilangan harapan, dan sebagainya. Maria, dia menyimpan semua hal yang baik, kebenaran disimpan dalam hatinya. Ketika ada kekurangan, dia langsung berkata dan berharap kepada Tuhan Yesus. Ya, oke. Nah sekarang kita masuk poin yang ketiga, ya. Jadi poin yang kedua, seringkali keadaan kekurangan, keadaan yang kurang baik diizinkan Tuhan sebagai persiapan untuk membuka jalan supaya yang terbaik itu tiba, datang, terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga sekarang, kita lihat dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9.
Dari Yohanes pasal 2 ayat 5 sampai 9. Tetapi Ibu Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi ayat 5 ini adalah reaksi dari Ibu Maria ketika mendengar Tuhan Yesus bilang, waktuku belum tiba. Ibu Maria tidak kecewa. Ibu Maria langsung berkata kepada pelayan-pelayan, nanti kalau Tuhan Yesus ngomong apa, ngasih perintah apa, lakukan. 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Pembasuhan ini adalah air yang digunakan untuk membasuh kaki dari para tamu. Ya, zaman dahulu orang kalau bertamu atau datang ke rumah seseorang, ke sebuah pesta, mereka harus membasuh kakinya. Mengapa? Karena pada zaman dahulu keadaan jalan itu tidak bersih seperti sekarang. Kalau sekarang kan jalan-jalan itu kebanyakan bersih, ya, disapu, maaf bicara, binatang tidak boleh buang kotoran sembarangan, kan gitu jauh ya. Tapi kadang-kadang masih juga ada ya. Tapi zaman dulu jauh tidak ada tukang sapu jalan, ya, tidak ada binatang-binatang. Maaf kalau buang kotoran sembarangan. WC umum tidak ada jauh. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu Saudara di tengah jalan tiba-tiba sakit perut atau mau buang air kecil, tinggal cari pom bensin. Di pom bensin ada toilet, betul ya? Zaman dulu tidak ada so. Kalau orang di tengah perjalanan mereka sakit perut atau mereka mau buang air kecil so, dilakukan di mana? Di tengah jalan so. Paling cari tempat yang agak tersembunyi gitu ya, supaya tidak kelihatan orang banyak. Nah, jadi sudah bisa bayangkan keadaan jalanan waktu itu kotor, debu, dan ada banyak, maaf, teletong-teletong, ya. Tahu teletong ya? Nah itu teletongnya hewan, bisa juga teletongnya manusia. Jadi otomatis kaki itu kotor. Karena itulah mengapa setiap kali orang Yahudi akan bertamu masuk ke rumah seseorang, datang ke rumah seseorang, mereka harus membasuh kakinya, mencuci kakinya. Nah, karena itulah itu ya tradisinya waktu itu seperti itu, ya. Dan di pesta perjamuan kawin sebelum masuk ke pesta itu juga ada ya tempayan atau bejana yang disiapkan untuk membasuh kaki para tamu, ya. Oke, lanjut. Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Nah sekarang saya mau tanya, dari pembacaan ayat 5 sampai 9, kalau menurut Bapak Ibu, saat air menjadi anggur itu saat kapan? Apakah saat ketika air dimasukkan ke dalam tempayan atau bejana untuk membasuh itu sampai penuh, lalu disitulah air berubah menjadi anggur? Enggak ya? Belum ya, betul. Banyak orang salah beranggapan. Mereka beranggapan bahwa ketika tempayan itu diisi air sampai penuh, airnya berubah jadi anggur. Banyak yang beranggapan seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan dengan baik-baik, di ayat yang ke-9 itu jadi jawaban. Ya, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu, bukan mencedok anggur ya, tapi mencedok air. Berarti ketika air tempayan diisi dengan air sampai penuh, sudah berubah jadi anggur atau belum? Dicedok juga masih air.
Belum berubah jadi anggur, belum so, belum. Nah sekarang disuruh membawa ke pemimpin pesta. Poin yang ketiga, ini poin yang penting so ya. Ketaatan iman adalah syarat atau harga yang harus dibayar supaya yang baik itu terjadi. Sekali lagi, ketaatan iman adalah syarat atau harga yang harus dibayar supaya yang terbaik itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan bisa saja mengubah air menjadi anggur tanpa melibatkan para pelayan. Bisa nggak, so? Bisa. Ingat peristiwa janda Sarfat yang memberi Elia makan dengan bekal tepung dan minyak, sedikit tepung, sedikit minyak. Itu Bapak Ibu bisa baca di 1 Raja-Raja pasal 17. Nanti kisahnya bisa baca di rumah. Ya. Nah, kelaparan sedang terjadi, ya. Elia Tuhan perintahkan untuk pergi ke seorang janda di Sarfat, ya. Nanti di rumah janda Sarfat itu engkau akan dipelihara selama masa kelaparan. Nah, Elia pikir ini janda kaya. Pikirnya Elia mungkin begitu ya, karena bisa memelihara Elia. Janda ini punya persediaan yang berlimpah, makanan yang berlimpah. Itu pikir Elia. Ternyata sampai di tempatnya janda kaget, so. Janda ini bukan janda kaya, bukan. Dia tidak punya persediaan makanan yang berlimpah, tidak punya. Elia tanya, apa yang ada padamu? Janda ini ngomong, aku cuma punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Aku akan mengolah buat aku dan buat anakku sebagai yang terakhir, yang bisa ku makan. Setelah itu, ya sudah, nunggu nasib mati, kelaparan, karena tidak punya lagi bahan makanan. Elia berkata, buat seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu untuk aku. Setelah untuk aku, baru kau buat dirimu dan buat anakmu. Ya. Nah, singkat cerita, mujizat terjadi. Tepung tidak habis-habis, minyak tidak habis-habis. Tepungnya diambil, minyaknya diambil, diolah. Loh, ada lagi tepung, ada lagi minyak. Tepungnya diambil, minyaknya diolah. Loh, ada lagi tepung, ada lagi minyak. Kalau ibu-ibu ngalami mujizat gini pasti senang. Wah, enak Pak, gak usah belanja. Ya kan? Senang, tepungnya ada terus, minyaknya ada terus. So. Kita kan sekarang kan bingung, waduh bingung. Tepung habis, ya bahan makanan habis, minyak habis. Wah, waktunya belanja. Nah, ini janda Sarfat waktu itu so, dipelihara Tuhan. Tepungnya ada habis-habis, minyaknya ada habis-habis, mujizat terjadi. Nah, kalau waktu itu saat anggur itu hampir habis, Tuhan buat mujizat seperti peristiwa janda Sarfat. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Anggur yang mau dituang, ketika mau dituang hampir habis, muncul lagi anggur. Dituang lagi hampir habis, muncul lagi anggur. Bisa nggak? Sangat bisa. Saya yakin sangat bisa. Tanpa melibatkan pelayan, ya, anggurnya muncul terus, tidak habis-habis. Bisa. Tapi di perikop ini Tuhan ingin melibatkan pelayan-pelayan. Tuhan ingin mengetahui ketaatan mereka sampai seberapa. Kalau pelayan-pelayan ini tidak benar-benar taat, so, bisa saja pelayan-pelayan ini mempertanyakan gitu ya, protes. Buat apa air ditaruh di bejana untuk pembasuhan? Loh, ini masalahnya anggurnya yang kurang. Lah kok suruh ngisi air di bejana pembasuhan? Buat apa? Sekarang sudah diisi penuh, cedok. Dicedok, ternyata masih air. Disuruh bawa ke pemimpin pesta. Loh, ini buat apa? Pemimpin pesta kan maunya ngetes makanan minuman. Lah ini kok dibawain air untuk membasuh. Buat apa? Ya, kalau ini para pelayan ini tidak benar-benar taat, so, mereka akan bisa seperti itu darinya. Tapi mereka ini orang-orang yang taat. Ya, mereka meskipun mungkin membawa dengan deg-degan, so, ya, duh,
ini kok masih air ini ya, tak cedok masih air ya, tapi mereka tetap bawa. Dan ketika mereka bawa, sebelum sampai ke pemimpin pesta, saat mereka jalan, airnya berubah jadi anggur. Air yang tadinya memang benar-benar air berubah jadi anggur. Bahkan ini anggur yang terbaik. Itu terjadi karena ketaatan. Bapak Ibu Saudara, ketaatan iman adalah syarat atau harga yang harus dibayar untuk supaya yang terbaik yang Tuhan siapkan itu terjadi dalam hidup kita. Ya, memang ketaatan ini bukan hal yang mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Tapi siapa yang berani taat, dia akan mengalami perkara yang luar biasa. Ya, jadi inilah 3 poin yang Tuhan ingin sampaikan buat kita pada sore malam hari ini, sesuai dengan judul yang terbaik akan tiba. Yang pertama, Tuhan selalu sediakan yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Yang kedua, dikatakan seringkali keadaan yang kurang baik atau bahkan keadaan yang tidak baik adalah sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi untuk mempersiapkan, untuk membuka jalan supaya yang terbaik itu terjadi dalam hidup umat Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketaatan iman adalah syarat atau harga yang harus dibayar supaya yang terbaik itu nyata terjadi dalam hidup kita. Ya, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Silakan Bapak Mimbar bisa kembali maju ke depan. Lewat satu pujian kita akan katakan, Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, nyata sungguh pelindung, tak satu kuasa, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati-Mu untuk menyembah-Mu dan bersungguh siapa aku seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan
Engkau menyediakan yang terbaik buat anak-anak-Mu Tuhan. Seperti firman yang sudah kami terima, seperti pujian yang baru kami sampaikan, bahwa hari depan yang indah, rancangan yang terbaik Tuhan siapkan buat kami, Tuhan sediakan buat kami. Karena Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh percaya, bahkan kami sungguh-sungguh boleh belajar taat seperti para pelayan, diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang sulit untuk diterima dengan akal, tapi mereka melangkah dan taat, maka mujizat terjadi. Maka yang terbaik itu tiba karena ketaatan. Ampuni kami kalau seringkali karena kurang bisa kami terima dengan akal, maka akhirnya kami sulit untuk taat. Ampuni kami Tuhan. Biarlah lewat firman kebenaran ini kami belajar, sama-sama kami semua sebagai umat Tuhan belajar untuk jadi umat Tuhan yang taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, sehingga yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan datang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam ini semua kami umat Tuhan yang hadir diberkati Tuhan. Tuhan berkati iman rohani kami, Tuhan berkati kehidupan keluarga rumah tangga kami, Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati studi kami, bahkan Tuhan berkati masa depan kami. Kami percaya masa depan kami adalah masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Itu adalah janji Tuhan. Bahkan pelindungan Tuhan nyata atas kami, sehingga kami dilindungi, dijauhkan dari segala rintangan, mara bahaya, gangguan, kecelakaan, sakit, penyakit kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan Tuhan memproteksi setiap kami umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara seiman kami yang membutuhkan bantuan, doa mereka yang sakit, Tuhan jamah. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, mereka yang sedang menghadapi masalah pergumulan, kuatkan, teguhkan iman mereka supaya mereka boleh tetap menanti-nantikan Tuhan dan mempercayai bahwa pertolongan Tuhan akan dinyatakan tepat pada waktunya. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke keluarga rumah tangga, kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Sebab Kau besar.